Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, ahkamul mahsuri min fa'ilin aw maf'ulin. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati Bni Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai fa'il. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan ahkamul mahsuri min fa'ilin au maf'ulin, yaitu hukum-hukum yang berlaku bagi sesuatu yang dimahsur, ya, sesuatu yang dihasr, sesuatu yang dikhususkan, sesuatu yang difokuskan dalam jumlah. Baik yang dikhususkan itu berupa fa'il ataupun berupa maf'ul. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu pada bait yang ke-240, di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa ma bi illa au bi inna man hasar akhir wa qad yasbiqu in qasdun dhahar. Beliau mengatakan, apa-apa yang dihasar, apa-apa yang dikhususkan, apa yang difokuskan dalam jumlah, nah ma di sini bisa berupa fa'il atau maf'ul. Jadi baik yang dikhususkan itu berupa fa'il atau maf'ul, dan mengkhususkannya, menghasarnya itu dengan illa atau dengan innama, akhir. Maka letakkanlah di akhir jumlah. Wa qad yasbiqu in qasdun dhahar. Walaupun sesuatu yang dihasar dengan illa atau innama, itu hukum asalnya diakhirkan, wa qad yasbiqu in qasdun dhahar. Akan tetapi terkadang dapat diletakkan di awal, artinya tidak diakhirkan. Kapan itu? In qasdun dhahar. Jika maksud dari penghasarannya, pengkhususannya, fokusnya itu maksudnya jelas, tampak dari jumlah tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan bait ini, dzakara fi hadzal baiti mawdi'an wahidan min mawadhi'i wujubi taqdimil fa'ili 'alal maf'uli. Dalam bait ini Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan salah satu keadaan atau salah satu posisi yang mewajibkan didahulukannya fa'il dari maf'ul. Kemudian wa maudhi'an min mawadhi'i wujubi taqdimil maf'uli 'alal fa'ili. Dan dalam bait ini juga Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan salah satu kondisi atau salah satu posisi yang mewajibkan didahulukannya maf'ul atas fa'il. Jadi dalam satu bait ini, itu menjelaskan wajibnya didahulukannya fa'il atas maf'ul, sekaligus menjelaskan keadaan di mana wajib mendahulukan maf'ul atas fa'ilnya. Kapan itu? Wa huwa ma idza kana al-fa'ilu awil maf'ulu mahsuran bi innama au bi illa. Yaitu ketika fa'il atau maf'ul yang ada pada suatu jumlah itu dihasar, difokuskan atau dikhususkan dengan innama atau dengan illa. Kemudian beliau melanjutkan, wa dzalika li'anna kullama qusida hasruhu istahaqqat ta'khir. Karena setiap kata
yang dimaksudkan untuk dihasr. Ya, setiap kata yang dimaksudkan untuk dihasr, dikhususkan, difokuskan, itu haknya itu diletakkan di akhir jumlah. Fa'ilan kana au maf'ulan. Baik itu berupa fa'il atau berupa maf'ul. Au ghairahuma, atau selain dari fa'il maupun maf'ul. Maka ketika dimaksudkan untuk dihasr, itu haknya itu berada di akhir jumlah. Fa'idha khusiral fa'ilu ukhira. Maka kalau yang ingin dihasr, dikhususkan itu adalah fa'il, maka ukhira, fa'il tersebut yang diakhirkan. Wa wajaba taqdimul maf'uli. Karena fa'il itu diletakkan di akhir, maka saat tersebut wajib mendahulukan maf'ul atas fa'il. Kita lihat catatan kaki. Al-qasru wal hasru bima'nan wahidin. Makna qasr dan hasr itu maknanya sama. Ya, kita sering mendengar qasr ataupun hasr. Biasanya itu menunjukkan makna yang sama. Wa huwa takhsisu syai'in bi syai'in. Yaitu mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu. Ya, jadi ada sesuatu yang dikhususkan dengan sesuatu. Bi thariqin makhsusin. Ya, dengan metode yang khusus juga. Apa contoh metode yang khusus tersebut? Mithlu atau mithla innama walistithna'i ba'dan nafyi wa ghairihima. Contoh metode khusus untuk mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu, itu adalah dengan menambahkan innama. Atau walistithna'i ba'dan nafyi, atau memberikan istithna, pengecualian, setelah penafian. Ya, contohnya dengan illa di sini. Wa ghairihima, dan juga ada metode-metode yang lain. Kita kembali ke atas. Nahwu, contoh dari fa'il yang dihasr. La yanfa'ul mar'a illal amalus salihu. La yanfa'ul mar'a illal amalus salihu. Ya, la yanfa'ul mar'a illal amalus salihu. Tidak ada yang bermanfaat bagi seseorang, melainkan amal yang salih. Maka di sini perhatikan, al-mar'a itu adalah maf'ul bagi yanfa'u. Kemudian al-amalu di sini adalah fa'il bagi yanfa'u. Dalam jumlah ini, itu al-amalu dikhususkan ya, bagi al-mar'a. Karena ini yang dikhususkan, dihasr, arti fa'illah yang dihasr, wajib diletakkan di akhir. Karena fa'il wajib diletakkan di akhir, maka maf'ulnya yaitu al-mar'a itu wajib diletakkan di awal. Kemudian wa innama yanfa'ul mar'a al-amalus shalihu. Wa innama yanfa'ul mar'a al-amalus shalihu. Dan sesungguhnya yang bermanfaat bagi seseorang itu hanyalah amalan shalih. Ya. Yang bermanfaat bagi seseorang itu hanyalah amalan shalih. Ada bermakna hanya, ya khusus. Maka di sini karena yang dikhususkan itu al-amalus shalihu, itu sebagai fa'il bagi yanfa'u, wajib diletakkan di akhir. Sedangkan al-mar'a didahulukan. Karena jika misalkan dikatakan yanfa'ul amalus shalihu al-mar'a, amalan yang shalih itu bermanfaat bagi seseorang. Itu tidak menunjukkan hasr di situ. Tidak menunjukkan kekhususan. Mengapa? Bisa jadi ada hal-hal lain yang bermanfaat bagi seseorang selain amalan shalih. Tapi dengan melakukan hasr seperti ini, maka penutur memaksudkan yang bermanfaat bagi seseorang hanya amalan yang shalih.
Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat ke-28, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu hanyalah para ulama. Maka perhatikan, di sini sifat takut kepada Allah itu dikhususkan hanya bagi ulama. Maka lafadz al-ulama'u, atau di sini fal ulama'u fa'ilu yakhsya. Maka lafadz al-ulama'u itu adalah fa'il bagi fi'il yakhsya. Mengapa? Li'annal gharada qasrul khasyati 'alal ulama'i. Karena maksud dari ayat ini adalah mengkhususkan sifat takut kepada ulama. Berarti hanya ulama yang memiliki sifat takut kepada Allah. Itu maksud dari ayat ini. Karena kalau dikatakan yakhsyal ulama'ullaha, para ulama itu takut kepada Allah, maka ada kemungkinan yang selain ulama juga takut kepada Allah. Tetapi di sini ayat ini mengkhususkan sifat takut kepada Allah itu hanya pada para ulama. Kita lihat catatan kaki. Maaf, ini yang tadi ya. Kalau catatan kaki yang sebelumnya, hadza huwal mawdi'ul awwalu mimma yajibu fihi taqdimul maf'uli 'alal fa'ili. Yang tadi, yang fa'il dihasar diakhirkan tadi, itu salah satu ya, di antara salah satu keadaan yang mewajibkan didahulukannya maf'ul atas fa'il. Wal mas'alatu tsaniyatu ta'ti qariban. Sedangkan permasalahan yang kedua akan datang sebentar lagi. Sedangkan yang tadi al-qasru wal khasru bima'nan wahidin, qasr dan khasr itu memiliki makna yang sama, wa huwa takhsisu syai'in bi syai'in. Mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu. Bi tariqin makhsusin, dengan cara yang khusus, dengan metode yang khusus. Mithlu contohnya innama wal istitsna'i ba'dan nafyi wa ghairihima, yaitu mengkhususkan dengan innama atau istisna setelah penafian dan selain keduanya. Wa qad yajuzu taqdimul mahsuri bi illa ala maf'ulihi. Tadi sudah dijelaskan bahwa asalnya yang dihasar itu wajib diletakkan di akhir. Tetapi di sini dijelaskan kondisi yang lain yang mengecualikan. Wa qad yajuzu taqdimul mahsuri bi illa ala maf'ulihi. Dan terkadang diperbolehkan mendahulukan mahsur. Ya, namun dimahsur dengan apa? Illa. Ya, di sini pembahasannya hanya illa. Jadi boleh mendahulukan mahsur bi illa, di sini berarti fa'ilnya. Fa'il yang dimaksur dengan illa itu boleh didahulukan atas maf'ulnya. Berarti menyelisihi hukum asal tadi. Kapan itu? Idza hiya taqaddamat ma'ahu wa sabaqathu. Yaitu ketika hiya, ya. Hiya ini maksudnya ke illa. Ya, ketika illa taqaddamat. Ya, illa diletakkan di awal ma'ahu. Hu-nya ini kembalinya ke mahsur, berarti fa'il. Yaitu ketika illa dan fa'ilnya itu didahulukan. Wa sabaqathu. Dan illanya itu mendahului fa'ilnya. Intinya syaratnya yaitu illa itu betul-betul terletak setelah fi'il. Ya, jadi fi'il, illa, kemudian fa'il, baru maf'ulun bihi. Maka pada saat itu boleh mendahulukan mahsur yaitu fa'il atas maf'ulnya. Contohnya nahwu la yanfa'u.
illal amalul hamidu al-mar'a. La yanfa'u illal amalul hamidul mar'a. Maknanya sama sebetulnya, tidak ada yang bermanfaat bagi seseorang melainkan amalan yang terpuji, atau hanya amalan terpujilah yang bermanfaat bagi seseorang. Namun yang dimaksud di sini kita lihat susunannya setelah fi'il yanfa'u, kemudian illa dulu. Nah, setelah illa baru fa'il, kemudian baru maf'ul. Kalau seperti itu boleh fa'il didahulukan atas maf'ulnya, walaupun yang dihasar di sini adalah fa'il. Fal-amalu fa'ilun mahsurun. Maka lafat al-amalu adalah fa'il yang dihasar bi illa, dengan illa. Kemudian wajaza taqaddumuhu li'adamil labsi. Mengapa boleh didahulukan di sini? Boleh didahulukan fa'il atas maf'ul karena tidak adanya kesamaran, ya tidak adanya kerancuan dalam jumlah. Mengapa? Li'anna wujuda illa qablahu dalilun ala annahu huwal mahsuru. Karena adanya illa sebelum fa'il itu menunjukkan, menjadi dalil bahwa fa'il tersebut adalah yang dihasar. Kalau tidak ada illa, tidak tampak hasarnya. Ya, seperti contohnya, ini yang la ya, atau ya intinya kalau tidak ada illa di situ, itu tidak tampak hasarnya. Kemudian beliau melanjutkan bi khilafil mahsuri bi innama. Nah, ini berbeda dengan yang dihasar dengan innama. Fa innahu yata'akhkharu anha. Maka kalau hasarnya menggunakan innama, fa'il itu harus diletakkan di akhir dari innama, ya. Jadi innama itu karena berada sebelum fi'il, ya, maka semuanya yaitu fi'il, fa'il dan maf'ulnya itu ada setelah innama. Tidak tampak mana yang dihasar di situ. Karena itu fa'il itu wajib diakhirkan dari maf'ulnya. Falau quddima lam yu'lam taqaddumuhu. Karena kalau misalnya fa'il itu didahulukan, itu tidak tampak, ya, tidak dapat diketahui bahwa itu adalah fa'il yang dihasar, yang didahulukan. Ya, kalau tidak, eee, contohnya ya, contohnya di atas. Tadi innama yanfa'ul mar'a al-amalus sholihu. Ya, sesungguhnya yang bermanfaat bagi seseorang hanya amalan sholih. Kalau misalnya dibuat innama yanfa'ul amalus sholihul mar'a, itu tidak tampak. Ya, tidak tampak bahwa al-amalus sholihu itu yang dihasar. Kita lanjutkan. Wa minat taqdimi ma'a illa qaulus syairi. Dan contoh mendahulukan fa'il atas maf'ul ketika penghasarnya itu illa. Itu adalah ucapan seorang penyair. Di mana penyair tersebut mengatakan, ma'aba illa laimun fi'ladhi karomin, wala jafa qattu illa jubba'un batala. Penyair tersebut mengatakan, tidak ada yang mencela perbuatan orang yang mulia, melainkan orang yang, ya, pelit atau kikir. Ya, tidak ada yang mencela perbuatan orang yang mulai, melainkan orang yang kikir. Wala jafa qattu illa jubba'un batala. Dan tidak ada yang takut kepada, ya, pahlawan, atau tidak ada yang menjauh, maaf ya, tidak ada yang menjauhi pahlawan, melainkan orang yang penakut. Maka yang menjadi syahid dari syair ini, itu adalah ma'aba illa laimun fi'ladhi karomin. Di sini ada penghasaran, ya, di hasar itu adalah laimun.
ya, orang yang kikir dan pelit. Jadi tidak ada yang mencela perbuatan orang mulia, melainkan orang yang kikir atau pelit. Atau dikatakan yang mencela perbuatan orang yang mulia hanya orang yang pelit. Maka laimun adalah mahsurnya di sini. Tetapi mahsurnya diletakkan sebelum maf'ul, yaitu fi'la. Kenapa? Karena illanya diletakkan di depan. Ya, illanya diletakkan sebelum fa'il. Maka boleh fa'il kemudian maf'ulnya itu diletakkan seperti ini, atau fa'il diletakkan sebelum maf'ul. Demikian juga bait setelahnya, wala jafa qattu illa jubba'un batola. Jubba'un adalah fa'il bagi jafa. Kemudian batola itu maf'ul bagi jafa. Walaupun mahsurnya itu fa'il jubba'un, tetapi tidak perlu diletakkan di akhir. Kenapa? Karena illanya diletakkan sebelum fa'il. Kemudian beliau menjelaskan, atau kita lihat catatan kaki terkait syair ini. Laimu yang dimaksud dengan laim tadi, al-muradu bihi asyahihu wal bakhilu. Asyahihul bakhilu. Yang dimaksud dengan laim dalam bait tadi itu adalah asyahih, orang yang pelit, dan al-bakhil, orang yang kikir. Kemudian jafa wa jafa ba'uda. Ya, jafa itu ba'uda. Ya, jauh. Jubba'un jabanun. Ya, jubba'un adalah jabanun, penakut. Wal makna dari syair tersebut, la ya'ibu amalal kirami illa asyiha'ul li'amu. Ya, la ya'ibu amalal kirami illal asyiha'ul li'amu. Tidak ada yang mencela amalan perbuatan orang yang mulia, melainkan orang-orang yang pelit dan kikir. Maka di sini digunakan cara yang umum, yaitu amala itu sebagai maf'ul diletakkan di awal. Kemudian al-asyihha'u sebagai fa'il, dan yang dimahsur, dikhususkan di sini, itu diletakkan di akhir. Kemudian wala yabta'idu 'anil abtali illal jubana'u. Dan tidak ada yang menjauh dari para pahlawan melainkan para penakut. Mengapa? Li'anna ashabas sifatil mutanafirati la yata'alafuna. Karena orang-orang yang memiliki sifat yang berlawanan itu tidak akan berkumpul atau tidak akan bersatu. Ya, karena tadi orang mulia dengan orang yang kikir itu berlawanan, dan pahlawan dan penakut juga berlawanan. Kita kembali ke atas. Faquddimal fa'ilul mahsuru bi illa fil maudhi'aini. Maka fa'il yang dihasr dengan illa itu didahulukan pada dua penggalan bait ini, yaitu laimun dan jubba'un. Wa huwa dalilun liman yujizu dzalika. Maka syair ini itu menjadi dalil bagi para ulama nahwu yang memperbolehkan mahsur yang berupa fa'il itu didahulukan atas maf'ulnya. Wa idza husiral maf'ulu ukhira. Kalau tadi yang dihasr itu fa'ilnya. Nah, di sini kalau maf'ul yang dihasr maka wajib diakhirkan. Wa wajaba taqdimul fa'ili, maka fa'il itu wajib didahulukan. Sawa'an kanal hasru bi innama au bi illa. Ya, sama saja, baik penghasrannya, pengkhususannya itu menggunakan innama atau dengan illa. Nahwu contohnya, la yaqulul muslimu illas sidqa. Seorang muslim tidak akan bertutur yang mengatakan kecuali kebenaran. Ya, atau mudahnya, seorang muslim hanya akan mengucapkan kebenaran. Maka yang dihasr di sini adalah as-sidqa. Karena yang dihasr as-sidqa maka wajib diakhirkan. Kedudukannya maf'ul dan wajib diakhirkan. Maka al-muslimu sebagai fa'il wajib didahulukan.
Kemudian innama yaqulul muslimu as-sidqa, sama ya. Sesungguhnya seorang muslim hanya akan mengucapkan kebenaran. As-sidqa sebagai maf'ul yang dihasr wajib diletakkan di akhir. Maka al-muslimu sebagai fa'ilnya itu wajib didahulukan. Wa qad yajuzu taqdimul mahsuri bi illa ala fa'ilihi. Dan terkadang diperbolehkan mendahulukan mahsur, dalam hal ini maf'ul, mendahulukan maf'ul yang dihasr dengan illa atas fa'ilnya. Ini seperti tadi, terkadang boleh. Kapan itu? Idza hiya taqaddamat ma'ahu. Ya, dan jika itu ketika illa itu didahulukan bersama dengan maf'ul yang dihasr tadi. Nahwu contohnya la yaqulu illa sidqal muslimu. Ya artinya sama, seorang muslim tidak akan mengatakan melainkan kebenaran, atau seorang muslim hanya akan mengucapkan kebenaran. Maka lafadz as-sidqa walaupun dia dimahsur yang asalnya harusnya diletakkan di belakang, ini boleh didahulukan atas fa'ilnya. Mengapa? Karena ada illa di situ yang didahulukan bersama dengan as-sidqa. Qala syairu, seorang penyair berkata, tazawwadtu min laila bitaklimi sa'atan. Bitaklimi sa'atin. Tazawwadtu min laila bitaklimi sa'atin. Fama zada illa dhi'fa ma bi kalamuha. Saya telah bersiap-siap untuk berbicara dengan Laila sesaat saja. Kemudian ya tidaklah itu atau tidaklah ucapan Laila itu menambahkan melainkan justru menambah ya kelemahan yang ada pada diriku. Itu kita lihat catatan kaki. Al-makna, makna dari syair ini, tazawwadtu min Laila bitaklimiha sa'atan. Saya telah bersiap-siap untuk berbicara dengan Laila sesaat. Walakinna dzalika zadani, ya kan, tetapi hal tersebut justru menambahkan syauqan ya pada diriku. Ya walakinna dzalika zadani syauqan. Akan tetapi berbincang sesaat tersebut itu justru menambahkan rasa rindu yang ada pada diriku. Wa zada qalbi ishti'alan, dan justru menambah ya bara atau panas yang ada pada hatiku. Kita kembali ke atas. Nah, maka di sini apa syahidnya? Faquttimal maf'ulul mahsuru bi illa. Maka pada penggalan bait yang kedua, kita lihat maf'ul yang dimahsur dengan illa, yaitu lafadz dhi'fa, wa huwa dhi'fa, alal fa'ili. Ya. Maka lafadz dhi'fa itu sebagai maf'ul yang dimahsur dengan illa, itu didahulukan atas fa'ilnya. Wa huwa kalamuha. Apa fa'ilnya? Yaitu lafadz kalamuha. Mengapa boleh? Karena illa dibawa ke depan ya bersama dengan dhi'fa. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, wa ma bi illa au bi inna man hasar akhir ila akhirih. Ai maksudnya man hasara bi illa au bi innama min fa'ilin au maf'ulin. Jadi apa-apa yang dihasar dengan illa atau dengan innama, baik itu berupa fa'il ataupun berupa maf'ul, fa innahu yajibu ta'khiruhu. Maka yang dihasar dengan illa atau innama itu wajib diakhirkan. Wa qad yataqaddamul mahsuru idza dhaharal maqsudu. Dan terkadang yang dihasar itu boleh didahulukan atas, ya boleh didahulukan. Kalau fa'il yang dihasar, fa'il boleh didahulukan atas maf'ul. Kalau maf'ul yang dihasar boleh didahulukan atas fa'il. Kapan itu? Ketika idza dhaharal maqsudu. Jika maksud penghasrannya itu jelas.
Wa dzalika idza kanal hasru bi illa. Akan tetapi kondisi ini hanya dapat dilakukan ketika yang dihasarkan itu dihasar dengan illa. Kemudian beliau melanjutkan min masaili taqdimil maf'uli, di antara permasalahan didahulukannya maf'ul. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau bait yang ke-241. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan wa sya'a nahwu khafa rabbahu Umar wa syadza nahwu zana nauruhu syajar. Dan banyak didapati atau banyak tersebar di antara orang Arab ucapan semisal khafa rabbahu Umar. Ya, asalnya khafa rabbahu Umaru, yaitu Umar takut kepada Robnya. Apa yang diperhatikan di sini? Perhatikan, ada di sini khafa sebagai fi'il. Kemudian robba sebagai maf'ulun bihi. Robba ini mengandung dhamir. Ya, lafadz robba mengandung dhamir yaitu hak. Nah, dhamir hak tersebut itu kembalinya ke siapa? Yaitu ke Umaru. Ya, Umaru sebagai fa'il. Artinya secara dhahir kalamnya kita lihat bahwa hak yang ada pada robbahu itu kembali kepada sesuatu yang belum diucapkan atau diucapkan setelahnya. Ya, khafa rabbahu Umaru. Ya. Asalnya takdirnya khafa rabba Umara Umaru. Ya, jadi hak itu kembalinya kepada sesuatu yang diucapkan di akhir. Padahal kita tahu hukum asalnya yang namanya dhamir itu kembalinya kepada sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Tetapi di sini kembalinya kepada sesuatu yang setelahnya. Nah, di sini sya'a banyak ditemui di ucapan orang Arab. Artinya boleh. Ya, mengapa boleh? Karena kita tahu bahwa Umaru di sini fa'il. Yang namanya fa'il secara rutbah, secara kedudukan, tingkatan, itu lebih dahulu daripada maf'ul. Artinya asalnya apa? Khofa Umaru rabbahu. Ya, asalnya seperti itu. Karena secara kedudukan itu lebih awal, maka boleh hak tersebut itu kembali kepada Umar. Karena Umar di sini fa'il. Secara kedudukan lebih awal daripada maf'ul. Maka walaupun secara lafadz itu letaknya di awal, ya robbahu di sini, tapi secara rutbah, secara kedudukan itu robba letaknya di akhir karena dia maf'ul. Hukum asalnya penyebutannya fi'il, fa'il baru maf'ul. Kemudian wasyadza, ya, dan sedikit dan juga tidak dapat dikiaskan di antara orang Arab. Apa itu nahwu? Ucapan yang semisal zana nauruhus syajar. Ya, zana nauruhus syajaro. Pohon tersebut ya diperindah dengan bunga-bunga yang ada pada pohon tersebut. Ini apa bedanya dengan yang sebelumnya? Maka di sini kita lihat juga zana itu fi'il, nauru itu fa'ilnya. Hak yang ada pada nauru itu kembalinya kemana? Ke asyajaro, sesuatu yang disebutkan setelahnya. Nah, bedanya di sini yang disebutkan di awal itu fa'il dan yang disebutkan di akhir itu adalah maf'ul. Dan yang namanya fa'il itu asalnya atau secara rutbah itu letaknya memang di awal. Dan asy-syajarah sebagai maf'ul itu secara rutbah, secara kedudukan, itu letaknya memang harusnya setelah fa'il. Maka hak di sini itu kembalinya kepada sesuatu yang secara lafadz ada di belakang dan secara rutbah atau kedudukan juga ada di belakang. Ya, maka hukum asalnya nanti akan dibahas itu tidak boleh. Hanya boleh di syair saja. Maka itu syadz. Ya, sangat sedikit ditemui di kalangan orang Arab.
Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bait ini, dzakara fi hadzal baiti mas'alataini muta'alliqataini bimaudu'i taqdimil maf'uli. Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam bait ini menyebutkan dua permasalahan yang berkaitan dengan kondisi di mana maf'ul itu didahulukan. Ya, kita lanjutkan. Al-ula, permasalahan yang pertama, idza ishtamalal maf'ulu ala dhamirin yarji'u ilal fa'ili. Yaitu ketika maf'ul itu mengandung dhamir yang kembalinya kepada fa'il. Ya, jadi maf'ul itu mengandung dhamir yang kembalinya kepada fa'il. Jaza taqdimul maf'uli wa ta'khirul fa'ili. Maka boleh didahulukan maf'ul dan mengakhirkan fa'ilnya. Nahwu contohnya, adda wajibahu at-talibu. Pelajar tersebut itu mengerjakan tugasnya. Wal aslu dan asal dari jumlah ini adalah adda talibu wajibahu. Sama artinya pelajar tersebut mengerjakan tugasnya. Maka di sini kita lihat bahwa wajibah itu adalah maf'ul yang mengandung dhamir. Dhamir ha yang kembalinya kemana? Yaitu kepada at-talibu sebagai fa'il. Maka di sini boleh mendahulukan maf'ul dan mengakhirkan fa'il seperti ada wajibahu at-talibu, atau boleh juga mengikuti cara membaca yang atau cara menulis yang mengucapkan yang umum, yaitu fa'il dulu, ada talibu wajibahu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat ke-24. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya qala ta'ala, hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha. Yaitu uh, hingga ya, apabila bumi itu telah ya mengambil perhiasannya. Ya, sempurna keindahannya dan kemudian setelah itu wazayyanat. Ya, memakai perhiasannya itu. Nah, di sini itu susunannya adalah susunan yang umum, yaitu akhadhatil ardu zukhrufaha. Setelah fi'il, kemudian ada fa'il yaitu lafadz al-ardu. Kemudian ada zukhrufaha. Zukhrufa ini mengandung dhamir yaitu ha yang kembalinya kepada fa'il yaitu al-ardu. Falau qila fi ghairil Qur'ani. Kalaulah dikatakan, namun tentu saja bukan dalam Al-Qur'an, mungkin dikatakan dalam jumlah biasa, akhadhat zukhrufahal ardu, ya artinya sama, bumi mengambil atau menampakkan perhiasannya, la jaza, maka boleh. Ya, jadi karena maf'ul lah yang mengandung dhamir yang kembalinya kepada fa'il. Wa innama jaza dzalika. Ya. Dan memang apa yang menjadi alasan dibolehkan hal tersebut? Ya diperbolehkan hal tersebut wa in kana fihi audud dhamiri ala mutaakhirin. Ya walaupun dalam jumlah yang seperti itu terdapat dhamir ya atau dhamir yang kembalinya kepada sesuatu yang diucapkan setelahnya. Seperti tadi ada wajibahu at-talibu, haknya kembali kepada at-talib disebutkan setelahnya. Atau akhadat zukhrufahal ardu, hanya kembalinya kepada al-ardu yang disebutkan setelahnya. Mengapa boleh? Li'annal fa'ila wa in ta'akhkhara fahuwa mutaqaddimun rutbatan. Karena fa'il itu walaupun disebutkan di akhir, tetapi secara rutbah, secara kedudukan, secara level, ya, itu letaknya di awal. Karena fa'il itu asalnya disebutkan sebelum maf'ul. Li'annal asla fihi an yattasila bil fi'li.
Karena asalnya yang namanya fa'il itu bersambung dengan fi'il, ya disebutkan langsung setelah fi'il. Ya asalnya seperti itu. Fad-dhamiru 'aidun 'ala mutaakhirin lafdhan mutaqaddimin rutbatan. Maka dhamir yang ada pada maf'ul tersebut itu kembalinya kepada sesuatu yang secara lafadz itu diletakkan di akhir, yaitu fa'il. Akan tetapi mutaqaddimin rutbatan, akan tetapi secara rutbah, secara kedudukan fa'il itu letaknya di awal. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, wa sya'a nahwu khafa rabbahu Umar. Maksudnya kathura fi lisanil arabi taqdimul maf'ulil mustamili ala dhamirin. Banyak ditemukan di ucapan orang Arab didahulukannya maf'ul yang mengandung dhamir. Dan apa kekhususan dhamirnya? Ya'udu ilal fa'ilil mutaakhiri. Yang dhamir tersebut kembalinya kepada fa'il yang diletakkan di akhir. Farabbahu mansubun 'ala ta'dhimi. Maka lafadz rabba di sini itu mansub 'ala ta'dhim, sebagai pengagungan. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Huwa fil istilahin nahwiyyi maf'ulun bihi mansubun. Lafadz robba tadi, kalau secara istilah nahwu, itu adalah maf'ulun bihi yang mansub. Walakin yuqalu dzalika. Kan tetapi tadi disebutkan mansubun ala ta'zimi. Mengapa? Min babil adabi. Ya, karena bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak disebutkan maf'ulun bihi, tetapi disebutkan mansubun ala ta'zimi. Karena kalau maf'ulun bihi, itu bisa jadi ada kesan menjadi objek dari suatu perbuatan. Ya, untuk menghindari makna yang mengurangi keagungan Allah, maka disebutkan mansubun ala ta'zimi. Kita kembali ke atas. Wa Umaru fa'ilun, dan lafadz Umaru itu fa'il. Al-mas'alatu tsaniyatu, dan permasalahan yang kedua, idza ishtamala al-fa'ilul mutaqaddimu ala dhamirin ya'udu ilal maf'ulil mutaakhiri. Yaitu ketika fa'il yang didahulukan, fa'il yang disebutkan lebih dulu itu mengandung dhamir yang kembalinya kepada maf'ul yang diletakkan di akhir. Nahwu contohnya, qara'a shahibuhul kitaba. Ya, pemilik kitab tersebut itu membaca kitab. Maka di sini shahibu itu fa'il, mengandung dhamir ha yang kembalinya kemana? Kepada al-kitaba yang disebutkan belakangan sebagai maf'ul. Fahada mamnu'un fin nathri. Maka yang seperti ini terlarang dalam prosa atau dalam ucapan sehari-hari kita, itu tidak boleh penyebutan seperti ini. Jaizun fi syi'ri, akan tetapi boleh dalam syair. Karena dalam syair itu biasanya hukum-hukumnya berbeda. Wa yajibu taqdimul maf'uli 'alal fa'ili. Ya, kalau yang seperti ini, kalau dalam nathar, dalam prosa itu wajib mendahulukan maf'ul atas fa'ilnya. Fataqulu, maka engkau katakan, qara'al kitaba sahibuhu. Kitab tersebut dibaca oleh pemiliknya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-124. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabb-nya. Maka di sini perhatikan lafadz Ibrahima adalah maf'ul. Kemudian lafadz Rabbu di sini itu adalah fa'il yang mengandung dhamir ha yang kembalinya kepada maf'ul. Ya, mengikuti tadi qara'al kitaba sahibuhu.
Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-44, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullama jaa'a ummatar rasuluha. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap rasul yang datang kepada umatnya, atau setiap umat yang didatangi oleh rasulnya. Maka di sini juga sama. Rasulu itu sebagai fa'il bagi ja'a, itu mengandung dhamir ha yang kembalinya kepada maf'ul, yaitu ummatan. Wa hadhihi hiyal mas'alatu tsaniyatul lati yajibu fiha taqdimul maf'uli 'alal fa'ili. Maka ini adalah permasalahan yang kedua, ya, di mana dalam permasalahan ini wajib untuk mendahulukan maf'ul atas fa'il. Idh law ta'akhkharal maf'ulu bihi la'adat dhamiru 'ala mutaakhirin lafdhan wa rutbatan. Sedangkan jika maf'ul di sini diakhirkan, maka dhamir yang dikandung oleh fa'il tersebut itu akan kembali kepada suatu kata yang secara lafadz itu di akhir, dan secara rutbah, secara kedudukan itu juga di akhir. Karena maf'ul kedudukannya setelah fa'il. Wa hadza la yajuzu, dan ini tidak diperbolehkan dalam ucapan umum orang Arab. Jadi tadi qara'a sahibuhul kitaba itu tidak boleh. Wa qad warada fi syi'ril arabi amthilatun 'adat dhamiru fiha. Akan tetapi ya ada dalam syair orang Arab contoh-contoh di mana dhamir yang dikandung oleh atau ada pada fa'il itu kembali kepada maf'ul yang diakhirkan. Ya, minal fa'ilil mutaqaddimi ilal maf'ulil mutaakhiri. Yaitu dhamir yang ada pada fa'il yang didahulukan, itu kembalinya kepada maf'ul yang diakhirkan. Wala da'iya limuhakatiha fin nasri. Maka tidak perlu bagi kita untuk menghikayatkannya dalam nasr. Nah, tidak perlu dikiaskan. Fatuhfadhu bila ta'wilin wala yuqasu 'alaiha. Maka cukup dihafalkan atau dijaga tanpa perlu ditakwil. Ya, jadi kalau ada syair ya dihafalkan, tidak perlu ditakwil. Diambil hukum nahwunya tidak perlu. Wala yuqasu 'alaiha, dan juga tidak perlu dikiaskan. Wa minha qaulu Hassanin radhiyallahu anhu, dan di antara contoh syair orang Arab yang mengandung atau yang ada fa'il yang mengandung dhamir yang kembalinya kepada maf'ul yang datang setelahnya. Itu adalah ucapan Hassan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, walau anna majdan akhladat dahra wahidan minan nasi abqa majaduhud dahra muta'ima. Maka di sini Hassan radhiyallahu anhu beliau mengatakan, dan walaupun ya sesungguhnya kemuliaan itu berdiam di seseorang di antara manusia pada suatu masa, abqa majduhud dahra muta'ima. Ya, pada masa tersebut kemuliaannya itu kekal, atau kemuliaan muta'im itu kekal ada pada muta'im. Ya. Maka di sini yang menjadi syahid adalah abqa majduhu muta'iman. Ya, abqa majduhu muta'iman. Majdu di sini adalah fa'il yang mengandung dhamir ha yang kembalinya kepada muta'iman. Padahal muta'iman adalah maf'ul. Sehingga dhamir ha tersebut kembali kepada lafadz mut'iman yang secara lafadz itu ada di akhir. Dan secara rutbah itu juga ada di akhir. Kita lihat catatan kaki, al-muradu mut'imu benu Adiyin, yaitu Mut'im bin Adi. Ahadu ajwadi Makkata. Beliau adalah salah seorang dermawan di kota Mekkah.
Wal makna dan makna dari syair tersebut, innahu la baqa'a li ahadin fi hadhil hayati mahma yakun nafi'an linnasi. Artinya, ya tidak ada yang kekal bagi seseorang di kehidupan ini, walaupun dia itu bermanfaat atau memberikan manfaat bagi manusia. Wa qauluhu, dan ucapan dari Hasan, walau anna majadan ismu anna. Ya, majadan kedudukannya sebagai isim anna. Wa jumlatu akhlada khabaruha, dan jumlah akhlada sebagai khobarnya. Wa anna ma'ama dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin. Dan anna dan jumlah yang masuk ke dalamnya itu dapat ditakwil sebagai masdar. Marfu'un ala annahu fa'ilun li fi'lin mahdhufin. Itu ditakwil sebagai masdar yang marfu' sebagai fa'il bagi fi'il yang dihapus. Wat taqdiru, dan takdirnya, walau thabata ikhladu majdin sahibuhu. Ya, jadi ikhladanya itu ditakwil sebagai masdar ikhladu, dan ikhladunya itu adalah fa'il bagi fi'il yang dihapus, yaitu thabata. Ya, walau thabata ikhladu majdin sahibahu. Ya, walau thabata ikhladu majdin sahibahu. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Fa akharal maf'ula mut'iman 'anil fa'ili majduhu. Maka Hasan radhiyallahu anhu mengakhirkan maf'ul mut'iman dari atas fa'ilnya, yaitu majduhu. Ma'a annal fa'ila qad ittasala bi dhamirin ya'udu 'alal maf'uli. Padahal fa'il tersebut itu mengandung dhamir yang kembalinya kepada maf'ul. Wa qaulul akhari, dan ucapan penyair yang lain yang menjadi syahid bagi hukum ini. Lamma ra'a talibuhu mus'aban zu'iru wa kada law sa'adal maqduru yantasiru. Ya, lamma ra'a talibuhu mus'aban zu'iru wa kada law sa'adal maqduru yantasiru. Yaitu ketika orang-orang yang mengejar Mus'ab bin Zubair itu melihat Mus'ab, ya. Kemudian zu'iru, mereka kemudian justru merasa takut. Wa kada law sa'adal maqduru yantasiru. Ya, walaupun tadinya itu mereka ya hampir menang, ya, tapi Mus'ab bin Zubair itu justru memperoleh kemenangan. Kalau kita lihat catatan kaki, talibuhu dhamirun nasbi ya'udu ala Mus'ab bin Zubairi radhiyallahu anhuma. Talibu tadi itu adalah fa'il bagi ro'a. Dan talibuhu, hak yang ada di situ adalah dhamirun nasab. Dhamir nasab yang kembalinya kepada Mus'ab bin Zubair yang disebutkan setelahnya. Ya, Mus'ab itu Mus'aban di situ sebagai maf'ul bagi ro'a. Kemudian wal makna dari syair ini annal ladzina qasadu Mus'aban liqitalihi. Orang-orang yang bermaksud memerangi Mus'ab, akhadhahumul khaufu, itu ditimpa rasa takut, wa kada yantasiru, dalam keadaan ya hampir menang. Li'anna khaufahum minhu a'dhamu wasilatan lintisarihi alaihim. Karena rasa takut dari orang-orang tersebut itu menjadi ya, sarana ya atau perantaraan yang lebih besar bagi kemenangan Mus'ab atas orang-orang tersebut. Maka kita kembali ke atas. Wad-dhamiru fil fa'ili, dan dhamir yang ada pada fa'il talibuhu ya'udu 'alal maf'ulil muta'akhiri, kembalinya kepada maf'ul yang diakhirkan. Wa huwa qauluhu Mus'aban, yaitu
ucapan penyair tersebut mus'aban itu adalah maf'ulnya. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala. Wa syadza nahwu zana nawruhu syajar. Maksudnya syadza fi kalamihim taqdimul fa'ilil muttasili bidomiril maf'ulil mutaakhiri. Yaitu sangat sedikit di ucapan orang Arab mendahulukan fa'il yang bersambung dengan domir yang kembalinya kepada maf'ul yang diakhirkan. Wal muradu binahwi zada zana nauruhu syajara, dan yang dimaksud dengan ucapan zana nauruhu syajara yaitu adalah kullu kalamin fihi dhamirun ittasala bil fa'ilil mutaqaddimi wa huwa aidun 'alal maf'ulil mutaakhiri. Yaitu setiap ucapan yang di dalamnya ada dhamir yang bersambung dengan fa'il, di mana fa'il tersebut didahulukan. Dan dhamir tersebut kembalinya kepada maf'ul yang diakhirkan. Yaitu hanya ada di syair. Wa qawluhu nauruhu bi fathin nuni. Dan ucapan dari penyair tersebut nauruhu itu dengan, atau ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala nauruhu itu adalah dengan memfathahkan nun. Huwaz zahru. Maksudnya adalah bunga awil abyadu minhu, atau bunga yang berwarna putih. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.